Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk seluruh siswa, guru, orang tua yang saya hormati. Saya Hajah Rohanin SPD MM, Kepala Sekolah UPT SMP Negeri 24 Medan. Kita berada di era percepatan teknologi. Akses internet begitu mudah. Namun di saat yang sama, kita menghadapi tantangan serius. Menurunnya minat baca akibat ketergantungan gawai yang berlebihan. Saya melihat potensi luar biasa dari gawai. Namun kita harus jujur, gawai juga bisa menjadi penghalang utama bagi berkembangnya budaya literasi di sekolah kita. Oleh karena itu, melalui video ini, saya mengajak kita semua untuk mengubah paradigma. Kita tidak akan menjauhi teknologi, sebaliknya kita akan menjadikannya alat yang produktif melalui program literasi digital produktif. Ini bukan tentang melarang gawai, tetapi tentang mengalihfungsikan gawai. Kepada anak-anak saya, mulai hari ini, mari kita ubah jam kosong atau waktu luang kalian, alih-alih hanya bermain. Temukan edu yang menarik, baca jurnal, atau ikuti podcast edukatif. Manfaatkan fitur perpustakaan digital yang telah sekolah sediakan. Jadilah kreator literasi, review buku yang kamu baca di platform digital. Bagikan ilmu, bukan sekedar hiburan. Inilah cara kalian menjadi generasi cerdas yang menguasai teknologi, bukan dikuasai teknologi. Mari bersinergi mengubah gawai menjadi gerbang ilmu dan mengantar generasi muda kita menuju masa depan yang cerah. Oleh karena itu, melalui video literasi digital produktif untuk meningkatkan minat baca siswa dalam mengatasi ketergantungan gawai. Situasi dan tantangan khusus. Tantangan utama di UPT SMP Negeri 24 Medan adalah tingginya angka waktu layar non-edukatif, yaitu rata-rata 5-6 jam per hari di luar jam sekolah, yang menyebabkan kesulitan fokus di kelas, penurunan nilai ujian literasi, dan minimnya keinginan siswa untuk mengunjungi perpustakaan atau membaca. Sekolah kami, khususnya pada jenjang menengah di UPT SMP Negeri 24 Medan, sedang menghadapi tantangan serius yang berkaitan dengan meningkatnya ketergantungan siswa terhadap penggunaan gawai atau gadget. Berdasarkan hasil observasi dan survei internal, hampir seluruh siswa sekitar 90% memiliki gawai pribadi yang digunakan setiap hari. Dengan rata-rata waktu penggunaan mencapai lebih 5 jam di luar jam sekolah. Waktu tersebut sebagian besar dihabiskan untuk aktivitas non-edukatif seperti bermain game daring, menonton konten hiburan di media sosial, serta menjelajahi platform video pendek yang bersifat pasif. Tugas dan tanggung jawab. Sebagai seorang kepala sekolah yang bertugas untuk merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi sebuah program yang berpusat pada siswa dengan memanfaatkan teknologi yang mereka cintai, yaitu gawai, untuk mengatasi masalah literasi tersebut. Program harus terukur, berkelanjutan, dan membalikkan kecenderungan pasif konsumtif siswa menjadi aktif produktif. Aksi inovatif dan dedikatif yang dilakukan kepala sekolah untuk mengatasi masalah literasi antara lain, pertama, pengembangan literasi digital. Kepala sekolah bersama kemitraan membangun dan mengelola saluran perpustakaan digital. Perpustakaan digital ini berisi kurasi harian atau mingguan tautan ke artikel, buku e-book, dan
jurnal populer yang relevan dengan minat siswa. Misalnya seperti sains fiksi, sejarah, dan pengembangan diri. Kedua, inisiasi program yang bernama Ulas Gawai. Melalui penugasan yang fleksibel, siswa diwajibkan untuk membaca satu konten dari Edu, kemudian membuat ulasan visual dan ringkasan kreatif menggunakan aplikasi editing gawai mereka seperti Canva, CapCut, atau Jamboard. Ketiga, mengadakan sesi workshop tambahan yang dilakukan di luar jam sekolah, baik secara daring ataupun luring, tentang cara mengoptimalkan pengaturan gawai untuk belajar, termasuk fitur e-reader, focus mode, dan penggunaan aplikasi pencatatan digital. Yang keempat, publikasi dan apresiasi digital. Karya ulasan terbaik siswa dipublikasikan di media sosial resmi sekolah, memberikan pengakuan dan rasa bangga sehingga memperkuat motivasi siswa untuk membaca dan berkarya. Program ini memberikan hasil yang sangat positif dan terukur. Di antaranya, pertama, peningkatan minat baca. Berdasarkan hasil raport mutu pendidikan, rata-rata bacaan non-pelajaran siswa mengalami peningkatan yang signifikan dari kurang 1 menjadi 3,5 bacaan per bulan. Kedua, perubahan perilaku gawai. Berdasarkan survei akhir, 78% siswa melaporkan bahwa mereka kini secara rutin menggunakan gawai untuk mengakses konten edukatif dan membaca buku digital. Dengan hal ini, menunjukkan keberhasilan dalam mengalihkan fungsi gawai. Ketiga, peningkatan keterampilan literasi digital. Kualitas ulasan dan mind map digital, siswa menunjukkan peningkatan yang nyata dalam keterampilan merangkum, berpikir kritis, dan memproduksi media. Keempat, keberlanjutan program. Program perpustakaan digital telah diresmikan menjadi agenda rutin sekolah dan direfleksikan oleh guru mata pelajaran sebagai praktik baik pemanfaatan teknologi secara dedikatif. Halo semuanya, saya Lailatul Fitri Suryana, salah satu pengguna perpustakaan digital Edo ID. Menurut saya, dengan adanya perpustakaan ini sangat membantu karena mudah diakses kapan saja dan di mana saja. Dengan adanya Edo ID, saya bisa membaca berbagai jenis buku, mulai dari buku pelajaran, cerita, hingga buku pengembangan diri loh. Selain itu, tampilannya juga simpel dan mudah digunakan. Terima kasih kepada pihak sekolah yang sudah menyediakan fasilitas hebat ini. Bersama Edo ID, membaca lebih mudah, seru, dan bermanfaat. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.